Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang media video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 18 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ruslan Buton minta dikirim ke Papua membasmi KKB. Ruslan Buton baru selesai menjalani hukumannya karena menindak penjahat di Indonesia bagian timur. Sekarang Ruslan Buton menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyatakan siap dikirim ke Papua untuk menghabisi KKB karena sudah ada 3 korban militer mati di lapangan. Sangat memalukan negara Indonesia. Kalau Ruslan Buton diizinkan ke Papua, minta dilengkapi 100 pasukan dengan persenjataan yang lengkap dan baik dan memadai. Permintaan Ruslan Buton perlu dipikirkan secara matang-matang. Atas permintaannya dikirim ke Papua menghabisi KKB. Ada dugaan Ruslan Buton untuk mencari kekayaan untuk mencukupi kehidupannya. Dikhawatirkan kalau dikirim ke Papua malah bergabung dengan kelompok KKB dengan menjual 100 senjatanya kepada para pejuang penuntut kemerdekaan, di samping menambah kekuatan pasukan KKB. Karena selama ini Ruslan Buton belum pernah mendengar ikut perang melawan negara asing, hanya kerja di bidang pertahanan bukan di bidang tempur. Dan dia saya lihat hanya kerja sebagai yang di Kodim, di Polda, di Kodim lah yang dia kerjanya. Belum pernah kerja sebagai alat tempur, pasukan tempur lah ya, yang sifatnya kerjanya hanya berperang setiap saat. Ini belum pernah saya dengar pengalaman tersebut, sehingga perlu diragukan permintaan Ruslan Buton tersebut. Harapan saya hati-hati Panglima TNI Andika Perkasa mengirim Ruslan Buton ke Papua dalam memberantas KKB. Jangan sampai terbalik karena salah perhitungan. Karena di sini perhitungannya harus matang dilakukan. Di mana Ruslan Buton ini setelah selesai dia menjalani hukumannya, mungkin karena dia pernah menciderai daripada penjahat di Indonesia bagian timur. Kemudian sekarang dia minta Ruslan Buton minta supaya dikirim ke Papua untuk memberantas KKB di sana. Karena selama di Papua itu, selama ada pasukan di sana, sudah ada 3 orang korban mati. Ini memalukan katanya pasukan Indonesia, sehingga dia siap berjuang untuk memberantas KKB di Papua. Tetapi kalau nanti dia diizinkan untuk berangkat ke Papua memberantas KKB, dia minta 100 pasukan dan dilengkapi dengan persenjataan lengkap yang memadai untuk memberantas KKB tersebut. Dan setelah itu saya lihat kalau dia nanti ada dugaan saya dia hanya ingin mencari uang dalam rangka berangkat ke Papua tersebut. Karena dikhawatirkan nanti setelah dia dikirim ke Papua malah justru bergabung dengan KKB, pasukan KKB tersebut dan menjual senjatanya di sana sampai 100 biji itu senjata. Karena dia sebagai komandan berhak dia menarik senjata tersebut. Kemudian dijual kepada KKB tersebut. Dan mereka nanti sampai bertindak sesuai dengan KKB tersebut. Dan dijual itu harganya mahal. Sedangkan sekarang saja banyak orang menjual senjata ke KKB tersebut secara sembunyi-sembunyi. Dan juga ada juga anggota militer yang menyusup ke sana dan masuk ke sana dengan risiko dia sudah dipecat dari militer, masuk dia bergabung dengan tentara, dengan KKB tersebut. Ini juga saya khawatirkan nanti Ruslan Buton ini dia ikut bergabung dengan pasukan KKB tersebut dan juga menjual senjata di sana. Di samping itu memperkuat pasukan KKB untuk melawan pemerintah Indonesia. Karena saya lihat dia tidak peduli dia soal Indonesia itu. Dan juga sih hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tidak peduli sama sekali dia. Sehingga harapan saya Panglima TNI Andika Perkasa supaya hati-hati untuk mengirim Ruslan Buton ini ke
Papua. Apakah dia dapat dipercaya atau tidak, dan perlu diteliti secara mendalam mulai awal karirnya di kemiliteran. Apalagi di kemiliteran dia kelihatannya kelakuannya kurang baik sampai dia dihukum administrasi di bidang militer tersebut. Sehingga itulah saya, karena dia tidak terpakai mungkin di kesatuan militer, maka dia minta dikirim ke Papua. Dan kalau nanti dikirim ke Papua, mungkin ada tujuan jeleknya tersebut. Ada dugaan saya nanti ke sana dia hanya mencari uang, karena di sana banyak sumber uangnya terkait dengan kegiatan militer. Terutama kalau nanti dia sudah diizinkan ke Papua tersebut, dia mungkin malah bergabung dengan KKB, dan persenjatanya semua dijual kepada kesatuan KKB tersebut dengan harga tinggi itu. Kalau sudah dijual nanti tentu dia dapat banyak uang. Kemudian ditambah lagi dia memperkuat pasukan KKB di Papua tersebut untuk melawan pemerintah. Sehingga inilah yang saya lihat. Jadi perlu hati-hati. Jadi harapan saya hati-hati Panglima TNI Andika Perkasa mengirim Ruslan Butan ke Papua dalam memberantas KKB. Jangan sampai terbalik karena salah perhitungan. Sekian dan terima kasih.